Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Sui berjalan maju dengan pedangnya sendiri, mengendarai angin dan ombak. Luo Xuanji tertekan, tetapi terus mengikuti dengan senyum di wajahnya. Sui sedikit mengernyit. Bagaimana wanita ini bisa terlihat seperti permen? Rekan Taois, dengan kecerdikanmu, kamu pasti sudah memperkirakan betapa berbahayanya pergi ke kerajaan matahari abadi sekarang. Suara Luo Xuanji dingdong, sejauh yang saya tahu, meskipun dewa-dewa itu tidak bisa datang, mereka telah mengirim orang-orang kuat dari sekte masing-masing untuk datang, selama kamu pergi. Sui menyela lagi, jika kamu ingin bekerja sama, tunjukkan ketulusanmu. Luo Xuanji diam-diam menggigit giginya, menahan keinginan untuk membersihkan Sui, dan berkata, lalu ketulusan seperti apa yang kamu inginkan? Sui berkata, pikirkan sendiri. Luo Xuanji berpikir sejenak, bibir merah mudanya terbuka sedikit, dan dia berkata sambil tersenyum, bagaimana denganmu? Gaun merahnya berkibar, kulitnya seputih salju dan sebening kristal, dan kerutan serta senyumnya memiliki keindahan yang memikat semua makhluk. Tapi Sui mengabaikannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, tolong hormati dirimu sendiri. Luo Xuanji tiba-tiba geli dan berkata, itu hanya lelucon, jangan dianggap serius, saya khawatir Anda akan menganggapnya serius. Sui berkata ringan. Luo Xuanji, si kecil ini benar-benar berpikir ingin merayunya dengan kecantikan. Sedikit menggelengkan kepalanya, Luo Xuanji berkata dengan lembut, jalan para dewa kuno melintasi ruang dan waktu yang menghilang ke masa lalu, dan peradaban era yang saya berkhotbah di masa lalu sudah lama sekali. Itu menghilang sejak lama, dan hanya dengan melangkah di jalan para dewa kuno kita dapat memiliki kesempatan untuk kembali dan melihat-lihat. Ada kerabat yang paling saya sayangi. Sebelumnya, saya pikir saya tidak akan pernah melihat mereka lagi dalam hidup ini, dan hati saya mati. Tapi sampai aku melihatmu, aku melihat harapan. Omong-omong, mata Luo Xuanji tiba-tiba menjadi cerah, dengan ekspresi kerinduan dalam ekspresinya, era Fire Seed dapat membuka jalan menuju dewa-dewa kuno dan mereka yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu yang telah lenyap dan kembali ke masa lalu. Inilah tujuan kerjasama saya dengan sesama penganut Tao. Berbicara, Master yang tak tertandingi dari area terlarang mengangkat matanya dan menatap wajah samping Sui. Jika rekan Tao berjanji untuk membantu saya akan mengingatnya dengan rahmat, menyelamatkan hidupku, berikan segalanya untuk membalas. Kata-katanya serius dan tegas, serta lantang dan jelas. Sui tidak tergerak. Luo Xuanji adalah wanita yang tidak dapat diprediksi, dan tidak ada yang tahu niatnya yang sebenarnya. Sui telah mengalami metode wanita ini sejak awal, jadi dia tidak akan mudah setuju. Jika saya menolak, apakah Anda akan melakukan segalanya terhadap saya? Sui bertanya secara retoris. Luo Xuanji tertegun sejenak, dan dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, jika bukan karena kelelahan gunung dan sungai, aku pasti akan tidak ingin bermusuhan dengan sesama Taois. Sebelum itu, saya akan melakukan yang terbaik untuk mengupayakan kemungkinan bekerja sama dengan sesama Taois. Berbicara, dia membuka tangan kanannya yang putih ramping, dan jari telunjuk tangan kirinya seperti pisau, dan dia menggesek di antara telapak tangannya, dan seutas darah menyembur keluar. Kemudian, untaian darah itu terus mengembara, menggambar tanda berwarna darah misterius di telapak tangan. Walaupun sumpah itu tidak benar, tetapi jika saya menggunakan upaya keras sebagai pedoman untuk membuat sumpah ini, jika saya melanggarnya, saya akan menanggung harga yang berat untuk menghancurkan hatiku. Luo Xuanji berkata dengan lembut, ini ketulusanku. Sui terdiam. Luo Xuanji tertawa dan berkata, kamu bisa memikirkannya dulu, dan dalam periode waktu berikutnya, aku akan menunjukkan lebih banyak ketulusan kepadamu. Setelah itu, dia mengenakan gaun merahnya dan berbalik. Dalam sekejap mata, dia menghilang ke sungai zaman yang tak berujung. Menonton kepergiannya, Sui Luo terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Dia tidak peduli apakah penampilan Luo Xuanji sebelumnya palsu atau tidak, dan dia tidak peduli apakah pihak lain memiliki niat lain. Setidaknya untuk saat ini, bahkan jika Luo Xuanji bersumpah, Sui tidak cukup setuju untuk bekerja sama.
Satu hari kemudian, kota kuno Linghe. Kali ini, Su Yi datang untuk membeli obat ajaib dan tidak ingin menimbulkan banyak gangguan, jadi dia berdandan khusus. Tidak mengherankan, di dekat gerbang kota-kota kuno Linghe, dua pesanan hadiah dipasang, dengan penggambaran yang jelas tentang gambar Su Yi. Hanya saja orang kuat di masa lalu jarang memperhatikan. Sudah hampir setahun sejak Su Yi dicari. Selama setahun terakhir, nama Su Yi telah lama dikenal oleh pembangkit tenaga listrik di semua wilayah Sungai Era. Saat ini, orang sudah tahu bahwa Su Yi berasal dari negeri dongeng. Dia pernah memenggal kepala para dewa yang lebih rendah dan mengalahkan kehendak para dewa. Yang paling penting adalah dia adalah reinkarnasi dari Master Pedang Lingsu. Li Fuyu, Master Pedang Lingsu, meskipun dia telah dibunuh oleh para dewa sejak lama, pamornya masih tersebar di ranah para dewa. Di sungai panjang zaman itu, ada banyak dewa dari para dewa, bagaimana tidak jelas bahwa sebagai reinkarnasi dari Master Pedang Lingsu, Su Yi tidak mudah dipusingkan. Karena itu, karakter di bawah para dewa telah memadamkan gagasan untuk mengambil hadiah, dan bahkan beberapa dewa menjadi sangat berhati-hati dan tidak berani bertindak gegabah. Dan semua ini juga merupakan pukulan berat bagi keagungan 9 dewa kerajaan hari abadi. Bersama-sama mengeluarkan perintah hadiah, tetapi gagal membantu Su Yi, dan beberapa rumor juga muncul di seluruh dunia. Ketika Su Yi memasuki kota kuno Linghe, dia langsung mengetahui berita dan perubahan situasi di berbagai bagian Sungai Era. Namun, tidak ada yang tahu berita tentang pertempuran menara jahat kuno. Jika Anda tidak dapat mengambil Su Yi, apa keagungan 9 dewa? Dikatakan bahwa Su Yi telah memperingatkan 9 dewa sejak lama, dan meminta 9 dewa untuk mengendalikan kuda mereka dan menarik hadiah untuknya, jika tidak, dia akan pergi ke kerajaan hari abadi. Kamu bilang, apakah Su Yi benar-benar berani pergi ke negeri matahari abadi? Saya tidak tahu, saya hanya tahu bahwa ada banyak peristiwa besar di kerajaan matahari abadi baru-baru ini. Beberapa kengerian akan datang, jalanan penuh dengan diskusi. Su Yi tidak perlu bertanya, dia mengetahui tentang perubahan terkini dalam situasi di kerajaan matahari abadi. Tampaknya setelah Bai Yan dan Pan Hu kembali ke kerajaan matahari abadi, mereka membawa kembali berita bahwa mereka telah memperoleh benih api zaman itu. Su Yi diam-diam berkata, era Tinder adalah barang terlarang, dan itu adalah kunci untuk membuka jalan menuju dewa-dewa kuno. Dan titik awal jalan para dewa kuno terletak di negara matahari abadi. Kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa perubahan situasi di kerajaan matahari abadi baru-baru ini harus bersiap untuk menghadapi dirimu sendiri. Jangan mengecewakanku. Su Yi diam-diam berkata. Jika dia ingin menembus alam pamungkas, dia membutuhkan kesempatan untuk hidup dari kematian, sehingga dia dapat sepenuhnya menghancurkan Taoismenya dan membiarkan kultivasinya dilahirkan kembali dari abunya. Masuki alam pamungkas yang belum pernah dimasuki siapapun. Dan inilah mengapa dia bersikeras pergi ke tanah hari abadi. Namun, Su Yi juga tahu betul bahwa sangat mudah baginya untuk bermain api dan membakar diri, seperti menari dengan ujung pisau. Jadi, dia perlu melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Berkeliaran di sekitar kota kuno Linghe untuk waktu yang lama, Su Yi menjual semua harta yang tidak berguna di tubuhnya, tetapi hanya menukar lebih dari 10 jenis obat ajaib. Baginya sekarang, itu seperti setetes air di ember. Tentu saja, tidak ada orang kaya tanpa rezeki nomplok. Su Yi menghela nafas. Ketika kamu terbiasa menyapu musuh untuk memanen rampasan, lalu pergi membeli obat ajaib dengan susah payah, bahkan jika kamu tidak dapat memenuhi permintaan, itu secara alami membuat orang merasa bahwa ada kesenjangan besar. Di mana lokasi Yi Tianlou di kota? Su Yi segera menemukan seorang pejalan kaki. Apa yang kamu lakukan di Yi Tianlou? Orang yang lewat bertanya dengan antusias. Su Yi tersenyum perampokan. Orang yang lewat. Pada hari itu, Su Yi memasuki situs Yi Tianlou dan dengan mudah menekan semua lawan. Ketika dia pergi, dia telah menyapu bersih benteng Yi Tianlou di kota kuno Linghe. Lootnya memang tidak luar biasa, tapi banyak yang bagus. Tidak sampai Su Yi meninggalkan kota kuno Linghe, berita tentang penjarahan menara Yi Tian menyebar, yang segera menimbulkan sensasi besar juga pada hari yang sama.
sebuah pesan keluar. Suyi, yang menghilang selama setengah tahun, muncul kembali di dunia dan menjarah menara Yitian di kota kuno Linghe. Saat kabar tersebut tersebar, langsung menarik perhatian dari seluruh dunia. Yang membuat Suyi terdiam adalah bahwa di perjalanan berikutnya, tidak peduli kota kuno mana yang dia masuki, benteng kekuatan besar yang melayani 9 dewa telah hilang, kosong. Jelas untuk mencegahnya menyapu dan menjarah. Ini benar-benar tidak berharga. Suyi menggelengkan kepalanya diam-diam. 1 bulan kemudian, di kejauhan, di atas sungai Era yang tak terbatas, muncul daratan tak berujung. Di daratan, berdiri sebuah kota raksasa yang kuno dan tinggi, seperti seekor naga besar yang berkelok-kelok di benua itu, tanpa akhir yang terlihat. Kecemerlangan ilahi muncul dari kota raksasa, menjangkau ke kedalaman langit, menerangi 10 penjuru, sangat cemerlang tanah hari abadi. Tempat ke-9 dewa menempati, tanah suci paling suci di sungai panjang zaman itu, dan tempat paling dekat dengan dewa menurut rumor. Dikatakan sebuah negara, tetapi sebenarnya sebanding dengan pesawat dunia, sangat luas dan megah. Di sungai panjang zaman, tanpa izin, karakter di bawah para dewa sama sekali tidak dapat memasuki kerajaan hari abadi. Dari jauh, Suyi datang bersama angin dan ombak. Dia telah menyingkirkan pedangnya. Dan penampilannya berubah menjadi pemuda biasa, hanya menunjukkan sebagian dari basis kultivasi peringkat Taixuan. Tanah matahari abadi, tempat ini memang terlalu besar, jauh dari sebanding dengan kota-kota kuno lainnya. Suyi menghela nafas. Li Fuyu datang ke sini. Selain itu, di sebuah dojo kuno di kerajaan matahari abadi, dalam duel yang adil, dewa yang lebih rendah dipenggal oleh pedang. Jika Suyi berani datang ke kerajaan matahari abadi kali ini, aku khawatir tidak akan ada jalan kembali. Cepat, jangan tunda jadwalku, aku harus pergi ke pesta malam ini, tapi aku tidak boleh terlambat. Iya. Dengan suara itu, sebuah kapal harta karun berbentuk aneh tiba-tiba muncul di kejauhan, menyerupai burung besar. Harta posisi busur kapal, 2 sosok berdiri berdampingan. Seorang pemuda berjubah kuning dengan semangat tinggi. Seorang pria tua dengan pakaian brokat dan giok. Suara percakapan datang dari 2 orang ini. Dan ketika Suyi menoleh, dia kebetulan melihat kapal harta karun ini melesat lewat di perairan tidak jauh darinya. Hah, tunggu. Kapal harta tiba-tiba berhenti. Dan pemuda berjubah kuning yang berdiri di haluan perahu menoleh untuk melihat Suyi yang sedang menyeberangi sungai panjang di kejauhan sendirian. Sepasang mata, seterang listrik dingin. Kapal harta karun berbentuk burung itu berhenti. Pemuda berjubah kuning itu sepertinya menyadari sesuatu, matanya seperti listrik dingin, dan dia memandang Suyi dari kejauhan. Mungkinkah Tuan Muda menemukan sesuatu yang salah dengan pemuda itu? Di samping, pria tua dengan pakaian brokat dan giok berbicara dengan suara yang dalam. Aku hanya merasa dia terlalu tenang. Pemuda berjubah kuning itu berkata, kamu adalah dewa. Siapakah orang dari alam agung era ini, yang berani menutup mata ketika mereka melihatmu? Pria tua dengan pakaian brokat dan giok terkejut, lalu dia menatap pria muda di kejauhan. Mengenakan jubah kain polos, dengan wajah biasa, berjalan di sungai panjang zaman, berjalan sendiri. Bahkan jika mereka menatapnya saat ini, pemuda itu tampak sangat tenang, tidak gugup atau panik, dan bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Ini benar-benar terlihat tidak biasa. Segera, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, Tuan Muda, mungkin wilayahnya terlalu rendah, dia tidak tahu sama sekali, apa dewa di depan tanpa menyadarinya. Lagi pula, ada banyak orang di dunia ini yang memiliki mata dan tidak memiliki mutiara. Salah, bagaimana bisa orang dari Taijing yang bisa menyeberangi sungai zaman begitu bodoh? Mata pemuda berjubah kuning itu berkedip, intuisi memberitahuku bahwa orang ini kemungkinan besar menyembunyikan sesuatu. Pria tua itu terkejut. Tuan muda dari keluarganya memiliki bakat bawaan yang unik dan dapat melihat banyak hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa. Ini mengejutkan banyak dewa. Tidak diragukan lagi, tuan muda itu pasti menyadari ada yang tidak beres dengan pemuda itu saat ini. Tuan muda tunggu sebentar. Pria tua itu berkata, dan berkata dengan keras, teman di kejauhan ini, tolong datang dan bicara.
Di atas air di kejauhan, Su Yi meletakkan tangannya di punggungnya, berjalan dengan santai, dan berkata dengan santai jalan utama menghadap ke langit, pergi ke satu sisi, urusanmu, aku tidak terlibat. Hei, sebaiknya kau tidak menanyakan urusanku. Wajah lelaki tua itu tenggelam, karakter di alam, beraninya dia begitu bodoh, dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia hendak mengatakan sesuatu, biarkan aku yang melakukannya. Pemuda berjubah kuning melangkah maju, berdiri di jalan di depan Su Yi, dan berkata, saya pikir yang mulia luar biasa, tidak sebanding dengan yang biasa. Orang, dan sekarang kita bertemu di ini juga dianggap sebagai takdir, saya ingin mengundang yang mulia untuk datang ke kapal untuk mengobrol, saya ingin tahu apakah kehormatan Anda dihargai. Dia tampan dan gagah. Su Yi melirik pemuda berjubah kuning, dan hendak menolak, tetapi dia sepertinya merasakan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, kamu dari Bifang Protos di alam ilahi. Pria tua itu heran, bagaimana mungkin pemuda ini sudah melihat asal-usulnya. Warna aneh muncul di mata pemuda berjubah kuning, dan berkata saya berharap yang mulia tidak sederhana, saya tidak memikirkannya. Itu, dan saya melihat akar kami sekilas ya, kami dari Bifang Protos, berani menanyakan nama Anda yang terhormat. Senmu. Su Yi berkata dengan santai, seorang kultivator yang ceroboh. Pemuda berjubah kuning menghela nafas dan berkata, apakah yang mulia juga berasal dari domain dewa? Su Yi berkata saya pernah ke sana. Pemuda berjubah kuning tersenyum dan berkata, tidak heran, kali ini saya juga berencana untuk pergi ke negeri matahari abadi. Yang mulia bisa ikut dengan saya. Juga. Su Yi setuju. Segera, pemuda berjubah kuning dan Su Yi datang ke kapal harta bersama, menuju negara matahari abadi di kejauhan. Di haluan perahu, pemuda berjubah kuning duduk di tanah dan mengobrol dengan Su Yi. Dia memiliki sikap yang sangat baik, kata-kata yang jenaka, dan tawa, serta mudah untuk memenangkan hati dan kepercayaan orang. Reaksi Su Yi datar. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa pria dari Bifang Protos ini menyerang dari pinggir lapangan, untuk menanyakan lebih lanjut tentang latar belakangnya sendiri. Tapi semakin dia seperti ini, semakin pemuda berjubah kuning itu merasa tidak mengerti. Selain itu, dia sebelumnya memiliki intuisi naluriah, dan dia merasa bahwa Su Yi tidak sederhana, yang membuatnya semakin penasaran tentang asal-usul Su Yi. Namun, dia juga memperhatikan bahwa Su Yi enggan berbicara tentang asal-usulnya, dan segera mengubah topik pembicaraan apakah kamu pernah mendengar tentang Su Yi. Su Yi bersenandung tanpa sadar. Pemuda berjubah kuning itu berkata, kalau begitu yang mulia, apakah menurut Anda orang ini memiliki keberanian untuk datang ke kerajaan hari kekal? Su Yi berkata, ya. Menjawab tanpa ragu. Pemuda berjubah kuning itu tertegun sejenak, lalu disegarkan, mengapa kamu melihatnya? Su Yi memandang kerajaan matahari abadi di kejauhan, yang semakin dekat, dan berkata dengan santai sejauh yang saya tahu, dia adalah orang kuno dan berhati hangat. Mengetahui bahwa ada banyak orang yang menunggunya di tanah hari abadi, bagaimana mungkin dia tidak tega untuk tidak datang? Pemuda berjubah kuning baru saja memuntahkan anggur di mulutnya, apa alasannya? Saya tidak melihatnya, yang mulia sangat jenaka dan lucu. Pemuda berjubah kuning menghela nafas. Su Yi tersenyum, tanpa komitmen. Pemuda berjubah kuning bertanya yang mulia, apakah karena kesempatan untuk menjadi dewa di jalan dewa kuno? Dalam satu kalimat, Su Yi tiba-tiba menyadari bahwa keturunan Protos Bifang ini telah menjadi dewa. Bagus. Su Yi mengangguk. Pemuda berjubah kuning itu tersenyum dan berkata, saya tahu seperti ini, jalan dewa kuno telah lama menarik perhatian seluruh dunia, dan sekarang di negara matahari abadi, seperti tidak sedikit orang seperti Anda dan saya, dan mereka semua menjadi dewa. Berkata, dia tersenyum misterius, malam ini, aku akan berpartisipasi dalam perjamuan akbar, dan akan ada banyak kawan dari alam dewa yang berpartisipasi di dalamnya, bertukar damai satu sama lain. Untuk berita tentang jalan dewa kuno, rekan Taois ingin pergi bersama. Su Yi tidak pernah tertarik dengan pertemuan seperti itu.
Aku hampir menolak ketika melihat pemuda berjubah kuning melanjutkan perjamuan ini diprakarsai oleh Daozi Mieyun dari pengadilan Tao Sanxing, dan dikatakan bahwa dia juga mengundang dewa dari kerajaan hari abadi akan datang ke pertemuan. Hati Suyi tergerak dan berkata, sungguh, kalau begitu, aku sangat ingin melihat dan melihat. Dia baru di negara itu dan tidak tahu situasi kerajaan matahari abadi. Jika Anda dapat mengetahui beberapa berita spesifik dari perjamuan ini, itu akan sangat bagus. Pemuda berjubah kuning tersenyum tulus jika saatnya tiba, rekan Taois bisa pergi bersamaku. Selanjutnya, keduanya mengobrol tentang hal lain. Selama percakapan, Suyi akhirnya mengerti bahwa pemuda berjubah kuning itu bernama Bikong Liu, dan kakek buyutnya adalah salah satu dari 6 leluhur iblis besar yang mengguncang dunia Bifang Yaozu. Bikong Liu datang ke kerajaan matahari abadi kali ini, ditemani oleh 2 dewa tengah. Seorang pria dengan kultivasi kesempurnaan agung dari peringkat Taixuan, tetapi ada 2 dewa median yang melindungi Dao. Jangan pikirkan itu, Bikong Liu ini adalah dalam posisi Bifang Protos tidak sederhana. Tuan muda, apakah terlalu gegabah untuk mengundang pria yang tidak diketahui asalnya ke perjamuan? Di jalan, lelaki tua berbaju brokat dan giok itu berbicara. Dia sudah memperhatikan bahwa Suyi berbeda dari yang lain, dan penampilannya tampak tidak mencolok, tetapi dia tidak pernah takut padanya, Dewa Tengah. Jika ini adalah karakter Taijing lainnya, saya pasti tidak nyaman dan gemetar. Yakinlah, aku punya pikiran sendiri. Bikong berkata, jarang bertemu orang yang membuat kekuatan alamiku bereaksi secara naluriah, dan aku sangat penasaran siapa dia. Setelah perjamuan itu, saya akan menemukan kesempatan lain untuk mengambil si dekik. Pria tua dengan pakaian brokat dan pakaian giok sedikit mengernyit, saat hendak mengatakan sesuatu, Bikong Liu telah mengirimkan suara, karena dia bisa mengenali asal kita, dia tidak bisa dengan mudah menghancurkannya. Berani menyembunyikan niat jahat. Tuan muda senang mengetahuinya. Pria tua dengan pakaian brokat dan giok berkata, sekarang kota hari abadi ini bercampur dengan ikan dan naga, dan berbagai kekuatan telah muncul satu demi satu, beberapa untuk membunuh reinkarnasi, beberapa untuk merebut benih api era datang, dan beberapa datang dari jalan para dewa kuno. Ini hanya situasi di permukaan, dan masih ada banyak kengerian yang menatap di sini dalam kegelapan. Tuan muda, jangan anggap enteng. Bikong Liu tersenyum dan berkata, aku tahu diriku sendiri, dan aku tidak akan pernah mencampur-adukan hal-hal yang tidak boleh dicampur. Berbicara, dia melirik Suyi yang sedang minum tanpa jejak, lalu dengan bercanda berkata, karakter misterius yang bertemu secara kebetulan, bukan Suyi sedini itu, yang sedang diawasi oleh banyak orang, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pria tua dengan pakaian brokat dan giok menertawakan dirinya sendiri, Tuan muda benar, saya terlalu berhati-hati, tetapi saya terlihat terlalu picik. Memang, mereka berasal dari Bifang Protos. Saat ini saya baru saja bertemu dengan karakter Taijing, apa yang harus saya waspadai? Sambil berbicara, kapal harta telah membawa mereka ke tanah hari abadi. Kota kuno dan megah berdiri di sana seperti keabadian, dipenuhi dengan nafas perubahan kehidupan kuno. Kota ini memang sebanding dengan dunia. Selain gedung-gedung kuno yang padat, juga terdapat gunung dan sungai yang bergulung, dan danau yang terhuyung-huyung di kejauhan. Di kejauhan, Anda juga bisa melihat guratan beberapa bangunan kuno. Terlalu besar untuk melihat akhirnya. Dikatakan bahwa di negeri hari abadi ini, ada 9 gunung suci yang menjulang dari langit, dan setiap gunung suci berisi materi abadi, yang abadi dan abadi. Istana 9 dewa dibangun di atas 9 gunung suci. Namun, bahkan di kerajaan matahari abadi, kebanyakan orang hampir tidak memiliki kesempatan untuk melihat 9 dewa, atau bahkan mendekati 9 gunung suci. Karena ini adalah area terlarang, tidak ada yang bisa masuk tanpa undangan. Di tanah kekal siang tidak ada malam, tetapi keabadian ada di siang hari. Tapi orang sudah terbiasa membagi siang dan malam dengan waktu, dan mereka tidak peduli jika ada malam. Danau Loyun. Dan hari ini, pesta akan dimulai di sini. Hari ini, tepi danau-danau Loyun sangat ramai. Tamu-tamu VIP dari domain dewa datang satu demi satu, beberapa menunggangi burung suci,
beberapa menaiki kereta harta karun, dan di sana adalah pelarian terang dari waktu ke waktu cahaya bersiul dari arah yang berbeda, semuanya langsung menuju Danau Loyun. Di tengah Danau Loyun, terdapat taman dan bangunan kuno. Perjamuan hari ini akan diadakan di sana. Karena perjamuan ini diprakarsai oleh Daozi Miyeyun dari pengadilan Tao Sanxing, Taois teratas di domain ilahi, semua orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan ini berasal dari domain ilahi putra kebanggaan pasukan utama. Selain itu, Miyeyun juga mengundang dewa ke perjamuan, jadi sebelum perjamuan dimulai, sudah menarik perhatian semua pihak. Beberapa dewa yang telah lama menetap di kota di masa lalu diperingatkan dan menyaksikan semua ini secara rahasia. Su Yi dan Bi Kongliu juga sedang dalam perjalanan menuju perjamuan. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.